Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang saya hormati, puji syukur mari kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah siang ini Allah berikan kenikmatan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita dan sekaligus kebutuhan kita, yaitu melaksanakan sholat zuhur dengan berjamaah. Adalah nilai atau kenikmatan tersendiri bagi kita yang siang ini bisa melaksanakan dengan berjamaah. Shalawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa membimbing kita melalui Al-Quran dan Sunnahnya, sehingga kita bisa melihat perilaku-perilaku yang beliau sampaikan atau beliau perlihatkan dan kita bisa mengikutinya. Bapak Ibu rahimahullah, bahkan beliau ini memberikan tuntunan doa kepada kita, sehingga harapannya dengan doa yang selalu dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala tiap pagi, harapannya hidup kita itu terjaga ya, dari berbagai hal yang tidak diinginkan. Salah satunya adalah Nabi itu tiap pagi membaca untuk memohon 3 hal. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, itu yang pertama. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Di dalam kisah lain bahwa kehidupan yang kita jalani tentu dengan ilmu ya. Man aradad dunya fa alaihi bil ilmi, kan gitu. Siapa yang menghendaki kehidupan dunia tentu dengan ilmu ya. Ya, coba ketika kita mencari nafkah rezeki kalau tidak dengan ilmu kan berantakan. Bisa juga asal ngambil ya, karena tidak tahu ya. Bisa juga mensekai orang lain ya, karena tidak tahu ilmunya. Nah, waman aradal akhirah fa alaihi bil ilmi, dan siapa yang menghendaki kehidupan akhirat pun juga dengan ilmu ya. Salat yang kita laksanakan, puasa, zakat, haji itu adalah semua ada ilmunya, sehingga kita belajar di situ. Nah, sehingga itu mohon kepada Allah. Bahkan waman aradahuma fa bil ilm, siapa yang menghadapi dua-duanya ya, dunia juga dengan ilmu, akhirat dengan ilmu ya, maka kita mohon kepada Allah atau harus diilmui keduanya ya. Sehingga berbentuk Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, apa yang kita pelajari, apa yang kita butuhkan, dan sekaligus ya, itu bermanfaat ilmu yang kita dapatkan tadi, sehingga tidak sia-sia. Kita sudah mencari tetapi kadang tidak diamalkan, itu pun jadi sia-sia. Untuk itu kalau sudah punya ilmunya ya, baik itu dunia maupun untuk akhirat kelak ya, kita laksanakan dalam rangka dengan beriman, ikhlas, dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wariskon thayyibah ya, dan mohon kepada Allah mendapatkan rizki yang baik ya. Ya. Jadi rizki saat ini adalah digelar oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi cara mengambilnya itu ternyata dengan berbeda-beda.
dengan tahu ilmunya tadi bahwa ketika mengambil bukan haknya itu haram misalkan, ya tidak diambil. Sehingga dengan kita ingat rizqon thayyibah ini itu menjadi termanage di dalam otak kita, terekam dalam otak kita, ya, karena yang kita inginkan adalah rezeki yang baik, gitu. Sehingga kita bisa memilih, ya. Oh ini haram, tidak kita ambil. Oh ini yang halal lah, ya, gitu. Jadi di sini adalah terletak pada prosesnya, ya. Prosesnya seperti apa? Ya, rezeki tadi kita bawa pulang, apakah rezeki yang halal atau yang haram? Nah, dengan memohon doa ini yang dituntun oleh Nabi kita itu tampak, gitu, ya, terlihat. Sudah doanya sudah bagus, tetapi kok nanti ada rezeki yang tidak halal kok diambil, itu kan tidak pas. Tetapi dengan mengingat doa ini, harapannya yang kita bawa pulang untuk nafkahi keluarga itu adalah rezeki yang baik. Nah. Kemudian yang ketiga, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang akan dilaksanakan atau bahkan yang sudah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata banyak amalan yang dilaksanakan itu tidak terima, ya, nantinya, ya. Apa? Karena itu adalah kecampuran dengan kesyirikan, ya. Gitu. Jadi sudah sholat, sudah zakat, bahkan sudah haji, tetapi ketika ada masalah itu larinya kepada kesyirikan, ya. Menduakan Allah, ya. Tidak lagi, ya, percaya Allah bahwa itu ada ujian. Nah, inilah tentunya pentingnya kita kaitkan dengan tazkiyatun nafas atau pembersihan jiwa, ya, yang selalu identik dengan tiga hal, ya. Satu adalah terkait dengan menyekutukan Allah dan turunannya, nah, gitu. Bahkan ada kesemuan sedikit pun, ya, itu nanti bermasalah. Apalagi yang nyata-nyata menyekutukan Allah, gitu. Yang kedua adalah menyakiti, ya, ini. Bahkan sampai nanti pembunuhan, ya, gitu. Maka ketika hati kita, kalbu kita, ya, untuk bisa bersih, ya, kita harus jauhkan dari yang paling kecil, ya, ya. Atau berprasangka buruk pada orang lain, itu sudah mulai yang kecil. Nanti sampai besar adalah timbul penyakit hasud, ya, atau iri dengki, bahkan nanti sampai ketika bermasalah sampai pada pembunuhan. Ya. Sehingga ternyata pentingnya kita membersihkan jiwa kita. Nah, ketika hal inilah mari kita tiap pagi mohon kepada Allah agar hidup kita dibimbing, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini Nabi pun melaksanakan, bahkan diwakilkan oleh Ahmad, oleh Tirmizi, ya, dan sebagainya. Saya ulang, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, ya Allah, mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang kedua rizqan thayyibah, dan rezeki yang baik. Baik itu adalah ada halal di situ prosesnya. Kemudian amal yang kita lakukan, kegiatan apapun yang kita lakukan adalah diterima dengan catatan tidak mengandung kesyirikan, kemudian ikhlas mengamalkannya, sabar, dan tentu dalam dasar iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mari kita tiap pagi pada sholat subuh itu doa ini sangat bagus sekali. Karena untuk apa? Untuk perjalanan hidup kita di pagi sampai dengan tidur nanti. Nah, gitu. Sehingga kita melaksanakan itu, oh ada ilmunya, kemudian Allah sudah berikan rezeki yang halal, kemudian ketika kita laksanakan harapannya diterima, kan itu simple tapi sangat padat isi dan maknanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.